Ya, pemirsa, sejumlah lembaga riset sudah mulai menakar popularitas para calon gubernur DKI Jakarta. Ya, mereka diantaranya adalah Populi Center, ada Saiful Mujadi Research and Consulting, dan Center for Strategic and International Studies. Dan untuk mengetahui seperti apakah hasil survei mereka, kita akan bergabung dengan rekan Kevin Egan yang berada di Grace Studio. Silakan, Kevin. Ya, Eliza dan juga Wiki, terima kasih. Pemirsa, Populi Center kembali mengadakan survei jelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Lembaga kajian itu ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat Jakarta mengenai wajah baru dan kriteria calon gubernur yang diinginkan sebagai pemimpin DKI Jakarta pada periode 2017 hingga 2022. Survei dilakukan dengan 400 responden di 6 wilayah Jakarta dengan margin of error 5% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei itu, Populi Center menemukan beberapa temuan, diantaranya elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Mari kita lihat datanya berikut ini. Ya, kita lihat pemirsa, dari segi elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Gubernur Ahok memiliki elektabilitas paling tinggi sebesar 52,2%, disusul oleh Ridwan Kamil sebesar 12%, Yusril Iza Mahendra menyusul 6%, Rano Karno 5,8%, sedangkan Adi Aksa Daud di posisi 4,8%. Kita lihat di slide selanjutnya pemirsa, ada Nahrawi Ramli 2,8%, Ahmad Dhani 1,5%, Sandiaga Uno 0,8%, sedangkan 11,5% dan 11,5% ini mengatakan belum memutuskan dan 2,8% tidak menjawab. Ya, dan kemudian untuk popularitas calon gubernur, untuk tingkat popularitas selain Ahok, tokoh yang memiliki popularitas paling tinggi adalah Rano Karno dan Ahmad Dhani. Mari kita lihat datanya berikut ini. Pemirsa, selain Gubernur DKI Jakarta, popularitas calon gubernur yang paling tinggi adalah Rano Karno sebesar 96%, disusul oleh Ahmad Dhani 93,5%, Yusril Iza Mahendra sebesar 78%, dan Ridwan Kamil sebesar 75,2%. Dan kemudian ada langkah Ahok. Masyarakat akan mendukung Ahok apabila maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Mari kita lihat datanya berikut ini. Ya, kita lihat pemirsa, 65,8% masyarakat akan mendukung Ahok apabila maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Sementara itu 77,2% masyarakat merasa Ahok layak untuk mencalonkan diri kembali menjadi gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 hingga 2022 mendatang. Ya, kemudian berdasarkan data yang dirilis oleh Populi Center, data terbaru menunjukkan publik memandang Jarod Saiful Hidayat yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta layak mendampingi Ahok. Mari kita lihat datanya berikut ini. Ya, kita lihat publik yang menyatakan setuju bahwa Jarod Saiful Hidayat menjadi pendamping Basuki Cahayapurnama sebesar 22,5%, sedangkan 58,5% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Dan kemudian selanjutnya CIAS dan juga SMRC juga melakukan survei yang sama berkaitan dengan tingkat popularitas calon gubernur DKI Jakarta. Mari kita simak datanya berikut ini. Ya, pemirsa, ini adalah hasil lembaga survei Cagup DKI yang dilakukan oleh CIAS. Center for Strategic and International menyatakan bahwa Basuki Cahayapurnama memiliki elektabilitas paling tinggi sebesar 43,25%, disusul oleh Ridwan Kamil 17,25%, Tri Risma Harini sebesar 8%, Adi Aksa Daud sebesar 4,25%, sedangkan Hidayat Nur Wahid di posisi sebesar 4%. Dan kita lihat di lembaga survei lainnya yaitu Saiful Mujani Research and Consulting juga menyatakan Basuki Cahayapurnama memiliki angka tertinggi sebesar 23,5%, disusul oleh Ridwan Kamil 3%, Fauzi Bowo sebesar 2,1%, Tri Risma Harini 1,4%, dan juga Tantowi Yahya sebesar 1,4%. Ya, dan yang terakhir ada survei dari dua lembaga yaitu CSIS yang melakukan survei pada 5 hingga 10 Januari 2016 dan Populi Center pada 13 hingga 17 Februari 2016. Survei terkait dengan posisi Ahok yang masih berjaya. Mari kita lihat datanya berikut ini. Ya, kita lihat dari survei yang dilakukan oleh CSIS pada bulan Januari hingga Februari menyatakan bahwa Basuki Cahayapurnama memiliki angka peningkatan
dari Januari sebesar 43,25% meningkat hingga 52,2%. Sedangkan kondisi berbeda terjadi pada Ridwan Kamil yang pada bulan Januari dinyatakan sebesar 17,25%, justru menurun pada bulan Februari sebesar 12%. Nah, ini disebabkan karena adanya ketidaktegasan dari Ridwan Kamil yang belum juga mengumumkan dirinya akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ini kemudian membuat publik bertanya-tanya apakah Ridwan Kamil serius akan memimpin DKI Jakarta pada periode selanjutnya. Kita lihat di slide selanjutnya, Ahok masih berjaya. Ini berkaitan dengan calon lain, yaitu Yusril Iza Mahendra yang dinyatakan oleh beberapa lembaga survei menjadi kuda hitam karena menunjukkan elektabilitas yang cukup meningkat. Kita lihat pada bulan Januari belum disurvei, sedangkan pada bulan Februari sudah dinyatakan sebesar 6%. Sedangkan Adi Aksa-Daud juga demikian, pada bulan Januari sebesar 4,25%, kemudian pada bulan Februari meningkat sebesar 4,8%. Ya, demikianlah Wiki dan juga Eliza hasil survei sejumlah lembaga riset. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih ya Venegan. Ya. Dan tadi kita kembali ya ke Mbak Nona. Mbak Nona, tadi kalau kita lihat dari hasil survei dan kita kembalikan kepada jalur independen yang tadi sebelumnya kita tanyakan ke Mbak Amalia, bahwa memang dari teman Ahok sendiri dan beberapa masyarakat, bahkan masyarakat sekitar 65,8% mengharapkan bahwa Ahok akan maju dengan jalur independen. Nah, ini sejauh ini memang hasil survei yang didapatkan seperti itu, dan apa yang membuat masyarakat akhirnya memilih bahwa Ahok lebih baik untuk maju melalui jalur independen? Baik, jadi kami juga mensurvei apakah Ahok atau masyarakat menginginkan Ahok lewat jalur partai atau jalur independen. Dan hasil surveinya memang perbedaan selisihnya sedikit ini, Mbak. Jadi tapi lebih banyak yang menginginkan Ahok maju melalui jalur independen. Seperti itu. Nah, ini menurut saya tadi juga menarik ya, 77,2% masyarakat merasa Ahok layak untuk mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya. Ini mereka merasa layak karena 70% masyarakat merasa yakin bahwa Ahok bisa membawa Jakarta ke arah yang lebih baik seperti itu. Apakah hasil-hasil ini juga memang berbanding lurus dengan kepuasan dari masyarakat sendiri terkait dengan kinerja Ahok selama ini, Mbak Nona? Kalau dari data hasil survei kami, ya berbanding lurus, Mas. Oke. Nah, ini kalau kita lihat memang sebenarnya apa sih jika memang yang kendala jika memang Ahok maju dengan jalur independen? Apakah itu memang harus menjadi perhatian juga bagi masyarakat? Iya, jadi kalau saya lihat kendalanya itu bukan saat ini, tapi long termnya. Jadi nanti pada saat menjabat kembali sebagai Gubernur DKI periode selanjutnya, apakah masih terus kisruh dengan DPRD? Karena tidak adanya dukungan partai seperti itu. Jadi plus minusnya itu seperti itu, kalau maju lewat jalur independen. Tapi kalau maju lewat jalur partai, dia mungkin bisa mekanisme partai kan memang sudah bergerak. Ada bisa lobby-lobby di DPRD, jadi memuluskan untuk kebijakan-kebijakannya supaya lebih cepat diaplikasikan seperti itu. Lebih lancar seperti itu ya. Kita ke Mbak Amelia. Ini kita tanya mengenai tanggapannya kalau memang ada sekitar 700.000 ya KTP yang sudah ditemukan. 728.000. Nah, ini berarti kan memang mengharapkan Ahok melalui jalur, sebagian besar mengharapkan jalur independen. Nah, sudahkah kepikiran tadi kita lihat kendalanya, kemudian adalah muncul resikonya. Ya, resiko yang akan muncul ketika memang Ahok maju dengan jalur independen. Mbak Amalia? Ya, Mbak Amalia masih bisa mendengar Wiki dan juga Eliza? Masih. Oke. Masih. Ya. Gimana Mas tadi, Mas? Oke, Mbak Amalia, tadi bicara sedikit mengenai konsekuensi ketika memang Ahok maju lewat jalur independen. Ada konsekuensi jangka panjang, diantaranya adalah kalau saya artikan nanti takutnya Ahok babak belur dalam tanda kutip dengan DPRD gitu ya. Sebetulnya kalau dari teman Ahok melihat ini sebagai satu konsekuensi seperti apa? Kalau dari teman Ahok sendiri, kami yakin ketika gini, tadi kan saya mendengar bahwa ada 65% masyarakat Jakarta yang mendukung Ahok maju melalui jalur independen. Menurut saya itu kabar baik juga ya buat teman Ahok, karena dengan sebegitu besarnya jumlah persentase masyarakat Jakarta yang mendukung Pak Ahok melalui jalur independen, kami juga merasa bahwa sejauh ini dukungan masyarakat terhadap Ahok yang ingin independen itu semakin besar gitu.
Kalau dulu kita hanya bisa mengumpulkan KTP 2.500 sehari, sekarang kami bisa mencapai angka 3.500 sehari. Ketika masyarakat yang mendukung Pak Ahok ini sudah mulai berinisiatif untuk menyerahkan dukungannya. Nah, untuk dukungan partai ketika Pak Ahok sudah menjabat, saya pikir itu bisa dilihat dengan bagaimana masyarakat sekarang antusias dengan kepemimpinan Pak Ahok. Saya pikir partai juga kalau partai betul menjadi corong masyarakat dan melihat bagaimana antusiasme masyarakat menanggapi pencalonan Pak Ahok saat ini, saya pikir mereka juga pasti akan mendukung langkah-langkah Pak Ahok ke depan. Oke, Mbak Lia, sebetulnya kalau kita lihat ada yang bilang bahwa kenapa akhirnya masyarakat seperti lebih mendukung dari calon-calon independen karena mungkin mereka sudah antipati dari calon-calon yang memang didukung oleh partai. Nah, kalau Anda sendiri seperti apa? Artinya apa? Ada satu gemes lah ya bahwa kemudian udah jengah dengan calon-calon pemimpin melalui partai, betul, melalui dengan jalur partai. Background partai. Anda sendiri seperti apa atau dari teman Ahok sendiri seperti apa? Saya pikir sebetulnya teman Ahok ini tidak antipati juga dengan partai. Tapi pada intinya kami hanya ingin menyampaikan ketika ada calon yang menurut kami berkualitas dan beliau tidak memiliki kendaraan yang diakui dalam hal politik seperti itu, masyarakat bisa jalan sendiri seperti itu dengan bagaimana melihat teman Ahok ini yang dimotori oleh anak-anak muda menjadi penggalangan suara seperti itu untuk Pak Ahok bisa maju melalui jalur independen. Jadi sebetulnya ini bukan bentuk antipati kami terhadap partai, tetapi ini sebagai alternatif bagaimana kami melihat bahwa ada calon yang baik untuk Jakarta, tetapi posisinya tidak memungkinkan untuk bisa dicalonkan partai, maka masyarakat itu bisa mencalonkan sendiri seperti itu. Baik, terkait dengan sosok wakil yang memang berlatar belakang partai, sejauh ini tanggapan dari komunitas seperti apa? Kalau dari kami sudah paham dari aturan PKPU itu kalau untuk nanti verifikasi berkas itu berkasnya yang harus dikumpulkan harus dicantumkan nama nama calon dan juga nama wakilnya. Maka dari itu untuk mempercepat proses pengumpulan penggalangan dukungan, teman Ahok mengembalikan untuk wakil ini kepada Pak Ahok. Kami menyerahkan semuanya kepada Pak Ahok karena menurut kami yang bisa teman Ahok rekomendasikan saat ini adalah kami ingin wakil ini bisa bersinergi dengan Pak Ahok dalam mempercepat perbaikan terhadap Jakarta, terus juga memiliki rekam jejak yang baik seperti itu. Tapi terkait dengan nama, kami sudah menyerahkannya kepada Pak Ahok seperti itu. Apakah itu independen atau dengan latar belakang partai gitu ya? Pokoknya semuanya kemudian diserahkan kepada Pak Ahok. Baik Mbak Amalia dan juga Mbak Nona, kita jeda sejenak, kami akan segera kembali usai jeda.